Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya memang kurang panjang, ini karena komiknya minggu ini cuma update satu chapter saja. Ini pun komiknya maju beberapa hari. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, anak naga mengatakan jika dia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Namun dia tahu jika ayahnya adalah seorang goblin. Sontak saja pernyataan dari anak naga itu membuat semua naga di sana sangat terkejut. Salah satu naga marah dan menginjak anak naga itu. Dia marah karena anak naga itu adalah keturunan dari goblin. Menurutnya itu sangat mempermalukan dari klan naga. Kemudian dia meminta Dragon King untuk segera menghabisinya dan memakannya sekarang juga. Namun Dragon King terdiam sejenak. Kemudian dia meminta naga itu untuk menunggu. Dalam hati Dragon King, anak ini terhitung sebagai cucu dari Dragon King terdahulu. Tapi karena kakek dan ibunya sudah mati, sekarang penerus garis keturunan Kristal Dragon hanya dia. Tapi dia memiliki darah goblin. Kalau dia mau hidup, maka dia harus melalui ujian dariku. Setelah itu, Dragon King mengatakan jika anak naga itu mau menyelamatkan ibunya, maka dia harus hidup terlebih dahulu. Syaratnya, dia harus mengalahkan naga yang sekarang berdiri di sampingnya. Naga coklat yang diberikan kesempatan untuk menghabisi si anak naga itu sangat berterima kasih karena Dragon King telah memberikan kesempatan untuknya memakan makanan yang seenak itu. Naga coklat pun langsung melihat ke arah anak naga dan tanpa menunggu lama, naga itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigitnya. Anak naga pun tiba-tiba masuk ke mulut naga coklat yang sedang membuka mulutnya itu. Tentu saja itu membuat semua naga di sana keheranan dengan apa yang dilakukan oleh naga itu. Tak lama kemudian, naga coklat pun merasakan sesuatu dan langsung menjemburkan api dari mulutnya. Naga coklat merasa sangat kesakitan. Dia merasakan perutnya saat ini digigit oleh anak naga yang saat ini berada di dalam perutnya. Dia pun terus berteriak meminta tolong. Namun naga lain pun tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dia. Naga bercodet mengatakan jika ini adalah keputusan dari sang Dragon King. Jadi si naga coklat harus berjuang menggunakan kemampuannya sendiri. Jadi mereka tidak bisa membantunya. Kemudian dari perut naga coklat, anak naga pun keluar yang menyebabkan tubuh naga coklat hancur dan membuatnya tewas seketika. Anak naga senang, dia terbang memutari tempat itu. Dia senang karena dia berhasil mengalahkan naga coklat. Jadi dengan ini, dia bisa menyelamatkan ibunya. Setelah anak naga turun, Dragon King mengatakan jika mulai saat ini, anak naga resmi menjadi anggota Dragonis dan namanya akan menjadi Nidok. Nidok pun menyukainya. Kemudian dia bertanya bagaimana cara Dragon King akan menghidupkan ibunya kembali. Dragon King menyuruh Nidok untuk mengambil kepala ibunya untuk menemukan pohon dunia. Dragon King menjelaskan jika kepala itu akan dicangkokkan ke akar pohon dunia untuk menciptakan naga kayu. Dan hanya itulah satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Vibas. Panel berpindah ke gua goblin. Saat ini, Lintian sedang melakukan simulasi kehidupan. Sistem mengatakan bahwa Lintian memanfaatkan medan gua, memanfaatkan jebakan dan pertahanan, serta dengan bantuan para elf dan vampir, Lintian berhasil menahan invasi para adventurer. Namun karena itu, Lintian kehilangan banyak prajuritnya. Tetapi pada akhirnya, Lintian meraih kemenangan yang sangat besar. Rating 80 poin dari 100. Hadiah life point dikalikan 80. Simulasi ini telah selesai
dan progres waktunya adalah 1 hari. Lintian masih terus memikirkan hasil simulasi itu. Dalam hati Lintian, untuk menghadapi pembersihan oleh ratusan adventure, aku sudah membuat persiapan penuh. Sekarang, aku hanya perlu mempercepat progres dan mencapai hari kesuksesan besar. Apakah Anda ingin melanjutkan ke progres simulasi? Tanpa ragu, Lintian pun menekan tombol yes pada layar sistemnya. Waktu pun melompat ke 1 hari kemudian. Terlihat para goblin telah merayakan kemenangan mereka setelah mengalahkan para adventure. Mereka terus memuji kehebatan bos mereka. Namun dalam kemenangan itu, banyak goblin level tinggi yang telah mati. Tetapi ratusan mayat itu sudah cukup untuk membuat para goblin besar yang tersisa bisa berevolusi dengan cepat menjadi spesies heroik, sehingga meningkatkan kemampuan tempur mereka secara keseluruhan. Panel sistem muncul. Setelah melahap lebih dari 100 mayat, para goblin akhirnya mencapai level 50 dan menyelesaikan evolusi mereka. Evolusi Gluton Goblin. Peningkatan kekuatan keseluruhan 1100. Skill eksklusif Mitsil dan Glutoni. Semakin banyak yang dimakan, semakin tinggi kesehatan Anda. Evolusi Giant Hammer Goblin. Peningkatan kekuatan keseluruhan 900 hingga 1000. Skill eksklusif Giant Hammer Fury. Evolusi Dark Goblin. Peningkatan kekuatan keseluruhan 1200. Skill eksklusif Razor Hand. Alasan kenapa goblin dibenci adalah karena mereka harus melahap untuk naik level. Tidak seperti manusia yang hanya perlu menghabisi musuh untuk naik level, tanpa peduli apakah pihak lain dari spesies yang sama atau berbeda. Tiba-tiba Lilith datang dan memegang pundak Lintian. Dia tak percaya bahwa Lintian ternyata begitu sangat cerdik. Lilith merasa puas. Dia sudah lama tidak meminum cairan merah manusia dengan begitu memuaskan seperti saat ini. Dan sebagai balasannya, dia akan mengirim seseorang untuk membantu Lintian mencari keberadaan sang SWOT Scientist. Lintian pun langsung meminta Lilith untuk menjelaskannya. Lilith pun menjelaskan jika kabarnya setelah dia mendengar bahwa ratusan adventure telah mati, dia meninggalkan kota Brick dengan menunggangi kuda pemakan daging. Dia berencana memanggil kembali kelompok pemburu legendaris untuk menghadapi Lintian. Lilith memperingatkan Lintian agar dia berhati-hati, sebab dia dulu adalah anggota SWOT Scientist. Mendengar bahwa SWOT Scientist keluar kota, Lintian justru terlihat senang. Dia senang karena akhirnya dia bisa menghirup udara segar. Lilith keheranan. Dia heran karena melihat Lintian sama sekali tidak ketakutan dan justru malah tersenyum. Tak lama kemudian, ada seorang goblin yang datang. Sembari berlari, goblin itu mengatakan jika ada masalah besar. Setelah sampai di hadapan Lintian, sembari terengah-engah, goblin itu melaporkan bahwa tidak jauh dari sana, ada sekelompok goblin dari suku lain sedang menuju ke gua mereka. Dalam hati Lintian, hah? Tidak ada goblin lain dalam jarak ratusan mil dari sini. Apakah mereka adalah pemilik gua ini sebelumnya? Beberapa saat kemudian, terlihat ada beberapa goblin yang sedang berusaha memanjat ke sebuah tebing batu. Namun di atas, Lintian dengan didampingi oleh beberapa pasukan goblinnya sudah siap untuk menyambut kedatangan goblin baru itu. Terlihat di bawah, kawanan goblin dari suku lain itu yang dipimpin oleh seorang goblin yang cukup kuat. Pemimpin mereka adalah Beast Goblin berlevel 50. Dia memiliki beberapa title, yaitu Beast King Hybrid, Good Blessing, dan Hero's Power. Skill yang dia miliki adalah Beast Bloodline dan gigitan harimau. Equipment yang dia gunakan adalah Bone Club dan Leather Armor.
Keseluruhan kekuatannya adalah di angka 800. Dalam hati Lintian, bos kecil ini adalah jenis pahlawan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan kekuatannya memang cukup hebat. Suku apaan ini? Bahkan pahlawan langka pun hanya menjadi pemimpin regu. Kemudian Lintian menyuruh Gobusan dan goblin lainnya untuk bersiap, sebab mereka harus menangkap tim itu hidup-hidup. Menurut Lintian, mereka adalah tim khusus dari suku besar. Namun bis goblin mulai menyadari jika ada bau samar-samar cairan merah di sana. Tetapi goblin lain sama sekali tidak menciumnya. Bis goblin mengatakan jika kemungkinan ada makanan yang masuk ke gua. Jadi dia menyuruh semua goblin untuk bersiap untuk pesta besar hari ini. Tiba-tiba tanpa bis goblin dan goblin yang ada di sana sadari, anak buah Lintian telah datang menyerang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dia memotong beberapa bagian tubuh bis goblin dengan daggernya yang membuat dia tidak bisa berdiri. Bis goblin mengatakan jika ada musuh yang datang, dan goblin lain pun langsung bersiap mengelilingi bosnya untuk melindunginya. Tiba-tiba dari balik air terjun, ada sebuah tangan yang keluar dan langsung menangkap salah satu goblin itu. Dia adalah Goblin Rex. Kemunculannya membuat goblin lain berlarian untuk menyelamatkan diri. Bis goblin kesal karena ada banyak goblin yang menyergapnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul duri-duri yang berhasil menghabisi semua goblin yang ada di sana. Namun ada satu yang berhasil selamat. Dia mencoba berlari kembali dan akan melaporkan kepada bosnya bahwa sarang mereka telah direbut oleh suku lain. Namun dari atas sebuah crossbow ditembakkan ke arah goblin itu. Apakah itu akan berhasil mengenainya? Nantikan kelanjutannya seminggu lagi ya, kalau komiknya udah update.